berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam belajar. Berdoa mulai. Cukup? Ya, baik. Kemarin kalian sudah saya share video ya kemarin tentang tekanan. Ya, coba saya kembali ngecek sudah lihat videonya atau belum. Ya. Oke, coba saya tak minta tolong salah satu atau dua nanti untuk menceritakan apa sih isi video yang kemarin. Ya, oke, coba mohon untuk diceritakan. Coba Ken Ayu ya. Coba diceritakan kemarin itu video yang saya share itu bercerita tentang apa? Ya, silakan Ken Ayu. Halo, Ken Ayu ada enggak? Halo, enggak ada ini Ken Ayu. Halo Ken Ayu. Mana ini ya Ken Ayu ya? Halo Ken Ayu. Duh, enggak ada nih Ken Ayu. Wah, iki melayu rindi, iki daring terus ditinggal ya. Ya wes, coba kalau nggak ada Ken Ayu, coba tolong minta Saida Ulia. Ya, tolong ceritakan Saida Ulia. Oh, direkam kok. Silakan Saida Ulia. Iya, Pak. Ya, silakan diceritakan video yang kemarin di share itu isinya apa. Ya. Silakan. Isinya tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus isinya di dalamnya seperti apa sih? Itu kan gambaran Tujuan singkat. pembelajarannya, Pak, Nah, iya, oh. memahami hubungan antara gaya dengan luas permukaan terhadap tekanan, menghitung besarnya tekanan suatu benda, menentukan besarnya tekanan hidrostatis suatu benda. Iya, oke. Nah, berarti ini Sauda benar-benar lihat ini isinya benar seperti itu ya. Oke, ya. Kan Ayu sudah kembali kan Ayu? Wah, kemana ini kan Ayu? Kati sendah kepiye? Ya, wes tak lanjut. Ya, coba saya share screen dulu. Sudah munculkah di tempat kamu? Sudah muncul belum share screen dari saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya? Kita lanjutkan. Ya, coba perhatikan. Nah, Andra Luga, coba apa yang kamu lihat pada share screen saya itu? Halo Andra Lugas. Iya, Pak. Ya, coba apa yang kamu lihat di screen saya? Asiknya mencoba mana lebih sakit kena pijak sepatu
Hak tinggi atau sepatu pantofel. Mengapa? Iya. Kira-kira jawabannya yang mana ini yang sakit ini? Yang high Berat heel, tinggi, Pak. yang berhak tinggi, lebih sakit ya? Iya, Pak. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa Andrea? Gimana Andrea? Kenapa kok terasa lebih sakit yang high heel? Permukaannya nggak datar, Pak. Permukaannya nggak datar, ya. Permukaannya nggak datar, jadi tekanannya itu lebih luas yang mana, Andra? Tekanannya lebih luas yang mana antara sepatu pantofel dengan yang high heel? Lebih luas yang pantofel, Pak. Lebih luas yang pantofel. Kenapa dia kok tidak terasa sakit waktu menginjak kaki kita misalkan? Ya karena tekanan dia yang lebih luas akan memberikan karena bidang sentuh dia yang lebih luas, maka dia punya tekanan yang lebih kecil. Sebaliknya, kalau sepatu yang high heel, karena dia punya tekanan, punya bidang luas yang lebih kecil, maka tekanan dia akan lebih besar. Jadi, bisa kita simpulkan kalau tekanan luas akan memberikan, kok salah lagi ya, kalau luas bidang sentuhnya besar, tekanannya malah kecil. Kalau luas bidang sentuhnya kecil, tekanannya malah jadi besar atau berbanding terbalik. Nah, saya ulangi, berbanding terbalik antara tekanan yang dihasilkan dengan luas bidang sentuh. Ya. Oke, terus satu lagi ya. Kalau kamu ke museum-museum, ya, biasanya yang standar internasional ini pasti dipastikan pengunjung yang memakai sepatu high heel ini dilarang masuk. Ya, saya pastikan ini ya. Ya, yang berstandar internasional pasti dilarang masuk. Oke, kenapa demikian? Nanti kalau sepatunya high heel itu kalau ada benda-benda di museum yang berada di bawah, ya, terutama yang di lantai, kok dia menggunakan bahan-bahan yang tidak terlalu kuat, kalau kena sepatu high heel ini bisa rusak. Maka dia tidak memperbolehkan yang bersepatu high heel itu untuk masuk ke dalam museum. Ya. Oke, atau kita lihat seperti ini. Jika kita nanti ditindihi bahasa Jawanya tindihi itu. Ya, 10 buku ditindihi oleh kita dengan 8 buku. Nanti terasa berat yang mana antara 10 dengan 8? 10, Pak. 10, Pak. Iya, 10. Kenapa kok lebih beratnya 10? Lebih banyak. Karena bukunya banyak. Lebih banyak. Bukunya banyak, masanya lebih banyak. Berat. Lebih berat, betul. Ya, jadi bisa disimpulkan tekanan yang diberikan oleh buku itu berasal dari mana? Ya, berasal dari berat buku yang Berat massa. iya, berat massa atau berat bukunya itu. Ya, oke, saya tunjukkan fenomena lagi. Coba, mana yang terasa sakit? Ya, kalau satu paku ini kita cobloskan ke jari, dengan yang gambar di bawah, kita tidur di atas banyak paku. Ya, lebih sakit mana ini? Tidur di atas paku. Lebih sakit tidur di atas paku. Betul? Setuju? Salah, Pak. Satu paku. Tidak, Pak. Lebih sakit. Tidak. Lebih Salah. sakit yang mana? satu paku, Pak. Lebih sakit yang satu paku. Ya, lebih sakit yang satu paku. Kenapa kok gitu, Andra? Kenapa kok gitu? Lebih sakit yang satu paku?
Kenapa? Tidak tahu, Pak. Oh, enggak tahu ya. Ada yang pernah ke Taman Pintar? Pernah, Pak. Pernah. Pernah lihat kursi yang terbuat dari paku seperti ini? Enggak. Enggak pernah. Oh, ke Taman Enggak, Pintar Pak. terus lihat apa itu ya? Jalan kok, Pak, ngegabut. Jalan. Enggak ngeliat-liat. Oh, di dalam Taman Pintar nggak nyoba-nyoba percobaan-percobaan? Enggak. Oh, enggak. Wah, berarti pengalamannya kurang seru itu Diandra. Oke, tak carikan YouTube apa gimana ya ini? Kursi di Taman Pintar ya. Di Taman Pintar ada ya. Bentar, tak carikan. Oh, nggak ada ya. Yes, tak carikan paku dan balon saja ya. Coba saya share screen dulu videonya. Sudah muncul layar dari saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Nah, Pak. oke, di sini ada permukaan Sudah, yang Pak. dibuat dengan satu paku dan banyak paku ini ya. Oke, ya. Di sini ada balon, 2 balon. Nah, kita lihat. Saya play dulu. Satu paku ini. Kalau balon ini ditekan ke permukaan satu paku, apa yang terjadi? Iya, ternyata balon meletus ini ya. Kalau satu paku. Sekarang kalau banyak paku bagaimana ini? Apakah balon meletus juga? Meletus tidak? Tidak, Pak. Oh, Enggak, Pak. tidak. Enggak. Terus kok satu paku meletus? Kok banyak paku nggak meletus? Kenapa ini ya? Karena permukaannya rata dan rapat, Pak. Rata dan rapat. Ya. Ada yang lain selain Andrea? Silahkan. Karena kalau banyak paku itu kan permukaannya luas, jadi tekanannya kecil, Pak. Iya, betul sekali. Kalau banyak paku, tekanannya itu jadi kumpulan dari banyak paku, berarti seolah-olah seperti penjumlahan. Jadi luasannya akan lebih besar ketimbang yang satu paku. Nah, kalau satu paku jelas permukaannya sangat kecil. Tadi di awal sudah saya bilang kalau permukaannya kecil, tekanannya justru malah besar. Tapi kalau permukaannya besar, tekanannya justru kecil. Ya, jadi karena tekanannya tadi yang jauh lebih besar, balon nanti kalau kena satu paku akan langsung meletus. Nah, jadi karena tekanannya tadilah. Iya di situ. Oke. Nah, jadi tekanan itu tadi kalau saya analogikan buku tadi dia berasal dari gaya berat. Gaya berat dan nanti berbanding terbalik dengan
permukaannya. Jadi bisa disimpulkan tekanan itu bisa dirumuskan dengan gaya dibagi dengan luas bidang sentuhnya. Saya ulangi, tekanan itu bisa dirumuskan dengan gaya dibagi luas bidang sentuhnya. Atau pressure sama dengan force dibagi area, F per A. F per A. Oke. Sudah jelas apa belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut setelah balon dan paku. Ya, jadi bisa tadi kita simpulkan bahwa tekanan itu sama dengan F dibagi A. Penerapan tekanan, pisau itu dibuat runcing. Kenapa? Supaya tekanannya besar. Kalau tekanannya besar, kita motong roti itu jadi lebih irit. Terus alas menara itu pasti dibuat lebih lebar. Kenapa? Supaya dia tidak menekan ke bawah. Kalau nanti permukaannya kecil, justru nanti dia akan menekan ke bawah, akan makin turun nanti masuk ke permukaan bumi. Tuh. Ya, sebelum ke tekanan hidrostatis, oke. Pernah mencoba ini atau tidak ya? Ada yang pernah mencoba ini? Sebentar. Saya share screen dulu. Ada yang pernah mencoba ini atau tidak? Ada yang pernah mencoba? Enggak, Pak. Tidak pernah? Satu pun tidak ada yang pernah mencoba ini? Enggak, Pak, dimarahin Tidak, mama, Pak. Pak. Dimarahin mama. Pernah, Pak. Ada kok. Wes wedi dimarahin mama. Ada yang pernah? Siapa yang pernah? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Nah, ini saya pernah ditipu ini sama orang yang lebih senior dari saya. Waktu itu saya kelas 5 SD. Saya ditantang. Dik, nek bisa memecahkan telur ini dengan cara meremas dengan 2 tangan. Enggak hanya 1 tangan, meremas dengan 2 tangan. Kalau bisa pecah. Ya, Oh, saya sudah pernah, Pak. sudah pernah. Bisa pecah enggak di ya, Lugas. Pernah? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa pecah. Iya, Pak. Oh iya. Terus sempat ada pertanyaan enggak, Lugas? Kok iso orang pecah? Padahal cuma telur aja. Ya, Pak. Aneh, Pak. Aneh ya. Ya, saya juga pernah itu. Bayangan saya, terima telur aja kok. Kecil. Saya ditantang gitu. Terus saya ditantang gini, nek ora iso pecah, kowe kudune mijeti aku sak turune aku. Sampai aku ngantuk turu. Saya ditantang gitu. Terus nek aku iso mecahno piye, Mas? Nah, kowe tak jajakno sak njalukmu. Nah, dia bilang gitu. Karena saya mikirnya mecahin telur mesti mudah. Ya, saya tantangannya itu saya terima. Oke, deal ya. Terus saya diminta untuk memecahkan telur dengan 2 tangan sekuat tenaga saya. Sampai 3 menit pun akhirnya telur nggak pecah. Sampai saya habisan tenaga, akhirnya saya menyerah. Dan akhirnya apa? Wes aku wes kesel, ije kon mijeti sampai 2 jam. Itu pernah saya ditipu ya. Ternyata kenapa telur nggak pecah? Ya. Ketika telur kita tekan dengan seluruh permukaan tangan saya ini, nah, justru seluruh permukaan tangan saya itu akan memberikan bidang permukaan sentuh yang makin luas. Permukaannya makin luas. Kalau permukaannya makin luas, maka tekanannya justru makin kecil. Kalau tekanannya makin kecil, ya telur akan tidak apa-apa ketika kita remes. Sehingga telur tidak pecah.
Nah, itu yang terjadi. Saya ditipu. Waktu itu saya masih kelas 5 SD. Oke, jadi penyebabnya karena tekanan tadi. Tekanannya yang menjadi kecil ketika permukaan bidang sentuh dari tangan kita ke telur itu makin luas. Itu penjelasannya. Gitu ya, Andra Lugas ya penjelasannya ya. Kenapa telur nggak pecah waktu kamu remes? Ya, Pak. Oke. Terus saya lanjutkan. Penerapannya di pisau tadi udah saya bicarakan. Alas menara juga dibuat lebih lebar supaya nggak ambles ke bumi nanti. Oke, saya lanjutkan ke tekanan pada zat cair. Zat cair atau air itu biasanya diistilahkan dengan istilah hidro. Ya, tekanan hidro, tekanan zat cair. Statik artinya airnya itu nggak ngalir, airnya itu diem. Jadi tekanan hidrostatis, tekanan pada air yang tidak mengalir. Tuh. Nah, atau kecepatannya rendah lah, dikatakan hidrostatis. Oke, apa itu tekanan hidrostatis? Yaitu tekanan yang diberikan oleh zat cair. Dari mana asalnya? Seperti tadi buku. Nah, berarti tekanan zat cair itu juga berasal dari ya, gaya berat yang dimiliki oleh air yang berada di atas zat yang ditekan. Nah, gambarannya seperti apa? Coba misalkan di sini ada ikan ini ya. Layar saya udah muncul di tempat kamu ya? Sudah ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah. Oke, di sini perhatikan ikannya. Jadi ikan ini akan ditekan oleh zat cair yang berada di atasnya. Ya, karena menekan itu nindih. Jadi yang diperhatikan adalah zat cair yang berada di atasnya ikan. Nah, zat cair yang berada di atasnya ikan ini akan mempunyai gaya berat. Maka gaya beratnya akan menekan ikan. Oke, atau kalau masih bingung, coba tekanan zat cair itu gambarannya seperti apa? Oke, ini. Bentar, saya akan share dulu. Bentar, saya ulangi. Oke, pernah mandi di kolam renang ya? Pernah, Pak. Pernah. Coba saya tanya, Pernah, Pak. semakin kamu menenggelamkan diri semakin dalam, apa yang kamu rasakan? Berat. Apa yang dirasakan? Susah jalan, berat. Susah jalan. Ya, selain masa itu badan menambah. massa badan kayak nambah. Nah, apalagi? Telinga bagaimana rasanya telinga? Kalau makin ke dalam. Bindeng. Iya, rasanya nggak enak ya? Ya, oke, coba saya tunjukkan animasi. Tekanan yang disebabkan berat zat cair yang di atasnya disebut tekanan hidrostatik. Jadi kalau kita menyelam, semakin kita ke dalam, nanti kita akan makin sulit bernafas. Makin sulit bernafas. Kenapa? Karena tulang dari rusuk kita nanti akan tertekan sehingga akan sulit mengembang. Ya, kalau semakin ke dalam, kita akan semakin sulit bernafas. Dan telinga kita pun nanti akan semakin tidak nyaman rasanya. Semakin ke dalam. Nah, kalau hanya berenangnya hanya kedalaman 2 meter ini belum terasa. Tapi kalau yang sudah 2 meter ke bawah, nah kan makin terasa semakin ke dalam, semakin ke dalam. Bahkan
kalau ada kapal selam yang menggunakan kaca, kalau nggak pernah dihitung tekanannya berapa, ini bisa pecah kayak seperti jam ini. Itu pun bisa pecah. Itu kalau nggak pernah dihitung. Ya, oke, itu gambaran mengenai tekanan hidrostatis. Jadi, bila semakin dalam, tekanannya akan semakin besar ya. Semakin ke dalam, tekanannya akan semakin besar. Ya, oke. Coba pernah ya, mungkin kalian pernah melakukan seperti ini. Kalian isi gelas air dan pasir lalu diaduk. Ya, kalau diaduk, apa yang terjadi? Ya, akan terlihat seperti bukit. Di mana bagian yang bawah itu lebih lebar ketimbang bagian yang atas justru lebih kecil. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena tekanan yang semakin ke bawah itu semakin besar. Sehingga banyak zat yang akan terkumpul di bagian bawah. Seolah-olah didorong ke bawah. Maka banyak yang terkumpul di bawah. Oke. Misal ada botol air mineral yang kita lubangi 3, jadi A, B, C. Lintasan permukaannya akan seperti itu. Atau saya berikan animasi. Tekanan hidrostatik di suatu tempat tergantung pada semakin jauh dari permukaan di atas tempat itu. Tekanan hidrostatiknya makin besar. Semburan yang besar menyatakan tekanan yang besar. Tekanan yang besar ditandai dengan kecepatan semburan air yang besar. Jadi bagian mana yang punya tekanan yang paling besar? Oleh. Iya, yang paling bawah. Yang paling bawah. Betul. Jadi yang paling bawah itulah yang punya tekanan hidrostatis yang paling besar. Tandanya pancarannya makin jauh dan kecepatannya juga makin besar saat memancar. Nah, ini akhirnya dimanfaatkan untuk membuat bak toren air itu loh. Bak penampungan air. Semakin tinggi, semburan airnya makin besar. Itu mengenai tekanan hidrostatis. Oke, saya lanjutkan ke PowerPoint-nya. Nah, jadi intinya tekanan hidrostatis itu ya dipengaruhi oleh kedalaman. Dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi kalau saya kembali tadi ke rumus bahwa F itu sama dengan, tadi apa rumusnya? F sama dengan, masih ingat rumusnya tadi? F sama dengan? Massa kali gravitasi. Ya, massa kali gravitasi. Kalau P sama dengan? P sama dengan F dibagi A. Ya. Tadi gayanya itu berasal dari gaya berat. Tadi udah diomongkan bahwa F itu sama dengan M kali G dibagi dengan A. M kali G dibagi dengan A. Terus coba massa. Kamu di kelas 7 itu udah kenal rho itu ya. Rho itu sama dengan kelas 7, rho sama dengan? Oh, udah lupa. Halo, rho sama dengan? Lupa, Pak. Ya Allah, kelas 7 kok lupa. Rho M dibagi V. Maka bisa saya tulis M itu sama dengan rho kali V. M-nya saya gantikan ini.
Maka ini M-nya rho dikali V dikali G dibagi dengan A. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang belum jelas atau masih bingung? Perubahan rumusnya? Sudah jelas atau belum? Sudah, Pak. Sudah. V itu volume ya. V itu volume, rho itu massa jenis, M itu massa, G gravitasi ya. A tadi area atau luas gitu ya. Terus coba saya tanya tadi di PowerPoint, bentuk bendanya seperti apa ini? Bentuknya seperti apa? Bangun apa ini? Tabung. Betul sekali. Kalau tabung berarti ngitung volume tabung bagaimana rumusnya? Volume tabung ini. Halo, volume tabung ini? Rumusnya volume tabung gimana rumusnya? D kali L kali T kali jari-jari. R. Coba dari gambar ini, ngitung volumenya bagaimana gambar ini? Berarti volumenya sama dengan gambar ini, coba perhatikan. Volumenya sama dengan volume kok bingung ya? Volume kan berarti luas alas dikali tinggi. Iya, Pak. Piye, Cah? Luas alas kali tinggi. Luas alasnya di sini simbolnya apa? Apa simbolnya? A. Tingginya simbolnya apa? Simbol tinggi height atau height. Iya, maka volumenya saya ganti. Oh, volumenya berarti tadi apa rumusnya? A dikali Luas alas. volumenya rumusnya apa? A dikali dikali G dibagi A. A atas sama A yang bawah sama atau beda? Sama. Bisa kita lihat. Maka tekanan hidrostatis itu rumusnya rho kali G dikali sejarah rumusnya di situ. Ya, jadi tekanan hidrostatis itu rho kali G kali nah sing bocah nakal-nakal sing kakak kelas mbiyen mun ini nek ngapalno rumus iki muni pahe dirogoh, Pak. Kurang ajar. Jadi penjelasannya rho itu massa jenis air, H itu kedalaman, ngukurnya dari atas, dari permukaan ya. Hanya ngukurnya dari permukaan atas. Kemudian G-nya itu percepatan gravitasi. Biasanya umumnya 10 meter per sekon kuadrat. Besarnya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai perubahan rumus. Jadi rumus awalnya itu F per A, jadi rho kali G kali sejarahnya dari situ. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Adakah pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak. Tidak ada. Jadwalnya kita berakhir jam berapa ya? Jam 8 lebih? 35. Masih 10 menit ya? 35. Ya, Pak. Masih 10 menit ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke tadi. Jadi penyelam dalam laut ini akan mengalami tekanan hidrostatis yang lebih besar dari laut yang di sekelilingnya, sehingga telinga para penyelam ini akan terasa sakit apabila menyelam semakin dalam. Nah,
Karena mata ini perlu dilindungi ya, maka biasanya penyelam yang profesional pasti melindungi dirinya dengan menggunakan kacamata. Nah, kalau nggak seperti itu dia nanti tertekan, nanti matanya cepat memerah, cepat kering. Oke, lanjut. Apa yang membedakan antara tekanan zat cair dengan zat padat tadi? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Jadi bisa saya jelaskan, kalau zat padat tadi tekanan yang ditimbulkan karena ada sentuhan dua benda. Ya, yang diperhatikan sentuhannya itu luas permukaannya nanti bersentuhan seberapa. Jadi kalau ada mobil menekan tanah, berarti yang dihitung hanya rodanya, luasnya itu hanya yang dihitung roda, 4 roda. Jadi harus ada sentuhan dulu antara dua benda kalau zat padat tadi. Kalau zat cair itu tekanan yang diakibatkan karena ada zat cair yang melebihi atau yang berada di atasnya. Ya, kalau nggak ada zat cair yang berada di atasnya, tidak akan timbul tekanan zat cair. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Pernah mencoba seperti ini? Ada plastik, kita lubangi, terus kita tekan. Maka airnya akan memancar di kecepatan yang sama. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa seperti itu? Ada yang bisa jawab? Kan Ayu sudah kembali, kan Ayu? Halo, kan Ayu sudah kembali atau belum? Oh, belum kembali ya? Nah, ini. Saya menunjukkan animasi terlebih dahulu. Hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan, tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah sama besar. Jadi kalau ada zat cair yang berada di ruangan tertutup, itu kalau dia tekan, tekanannya itu akan diberikan ke segala arah. Jadi yang menekan ini adalah piston dari tangan sebelah kiri. Dari tangan sebelah kiri. Hukum Pascal menyatakan, tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah sama besar. Sehingga yang keluar dari lubang-lubang semuanya ini punya kecepatan yang sama. Punya kecepatan yang sama. Hal ini juga terjadi pada tubuh kita, yaitu pada peredaran darah. Jadi darah ini kita anggap zat cair, ya, di mana darah ini akan mengisi seluruh ruangan yang ada di jantung dan di pembuluh darah. Siapa yang menekan darah kita? Yang menekan darah kita adalah jantung. Nah, karena tekanan itu akan diberikan ke segala arah, maka darah itu akan bisa mengalir ke seluruh tubuh. Makanya kalau ada alat yang untuk mengukur tekanan darah, kemarin semester 1 namanya apa ya? Masih ingat enggak? Ada yang masih ingat? Apa alat yang untuk mengukur tekanan darah? Halo? Ada yang masih ingat? Tensi, Pak. Oh, tensi. Oh, ada yang lain? Depannya huruf S kok. Ada yang tahu pengukur tekanan darah? Yes, aku tak ceritakan namanya.
Coba Andra, tensi tadi ya namanya ya. Sphygmometer. Iya, apa namanya speak? Sphygmometer. Iya, benar Viandera. Sphygmomanometer. Viandera kalau mengukur menggunakan sphygmomanometer caranya bagaimana? Nggak pernah ngukur, Pak. Nggak pernah punya darah tinggi soalnya. Kamu nggak pernah berobat ke dokter diukur tekanan darahnya? Nggak pernah sama Oh, nggak sekali. pernah. Nggak pernah sama sekali. Hebat kamu ya. Nggak. Nggak pernah sakit berarti? Kalau sakit cuma dikasih itu Pak Cito. Oh, Waktu dikasih. kecil. Sekarang nggak pernah sakit, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Diberi kesehatan terus. Wah, luar biasa. Oke, ya. Andra tadi, kalau di tensi itu ngukurnya bagaimana Andra? Atau yang lain ada yang pernah diukur tensinya? Caranya bagaimana? Tolong ceritakan di sini. Aduh. Diremas-remas itu apa? Ditaruh di mana? Ditaruh di tangan, Pak. Di tangan. Loh, yang diukur tekanan jantung kok malah naruhnya di tangan. Jantung itu ada di mana sih? Apa itu valid? Mengukurnya tekanan jantung, ukurnya malah di tangan. Apakah itu valid? Lewat pembuluh nadi, Pak. Lewat pembuluh Iya, nadi. Pak. Iya, jadi meskipun jantung kita berada di rongga dada, tapi ngukurnya di tangan. Biasanya tangan yang dipakai sebelah kanan atau kiri ya? Kiri. Kanan. Hah? Kanan? Kiri? Kiri kanan? Kiri, Pak. Kiri, Pak, kiri. Kiri. Harusnya yang dipakai itu yang kiri yang lebih valid. Kenapa? Karena lebih dekat dengan jantung. Lebih dekat dengan jantung. Jantung kita kan berada di sebelah kiri, rongga dada sebelah kiri. Nah, jadi tangan kita dipakai untuk mengukur tekanan jantung. Kenapa kok tangan kita? Iya, ini ada hukum Pascal nih. Jadi tekanan yang diberikan oleh jantung akan diberikan ke segala arah, besarnya sama. Jadi ketika kita ngukur di tangan, pasti besarnya tekanannya sama dengan yang di jantung. Pak, harusnya berarti tangan kanan juga bisa, Pak. Bisa. Oh iya, tekanannya bisa sama. Tetapi karena lebih jauh dari jantung, itu akan tidak sama persis dengan jantung itu. Jadi biasanya kan pakai sphygmomanometer kan juga menggunakan stetoskop itu ya. Tahu stetoskop ya? Yang ditaruh di telinga itu loh. Yang dipakai dokter-dokter taruh di telinga untuk mendeteksi detak jantung. Pak. Iya. Nah itu kalau pakai stetoskop detak jantung akan terasa. Sehingga mengukur tekanan jantung itu biasanya plus dia juga mendengarkan detak jantungnya. Nah, nanti ada sinkronisasi antara detak jantung dengan tekanan darah. Nanti kalau pakai tangan kanan antara detak jantung sama tekanan darahnya nanti tidak sama persis, kayak ada jedanya gitu, karena lebih jauh ketimbang tangan kiri. Tapi pun tangan kanan sudah bisa, sama saja, asal sudah profesional membaca seperti itu mudah. Oke, itu tentang hukum Pascal. Oke, saya lanjutkan lagi. Masih Pascal ini ya. Ketika penghisap kecil ditekan dengan gaya F1, tekanan akan disebarkan ke semua arah sama rata, termasuk ke arah penghisap besar sehingga terangkat ke atas. Oke, inilah yang teknologi yang dipakai untuk
mengangkat mobil yang begitu besar. Kalau kamu berada di mesin cuci, nah, mesin cuci mobil, nah, bukan laundry ya. Di mesin cuci mobil itu biasanya mobilnya diangkat ke atas. Atau seandainya kamu pas perjalanan ban kamu harus diganti, maka nggak mungkin kamu minta tolong banyak orang untuk ngangkat mobil kamu, kan nggak mungkin. Akhirnya apa? Pakai dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik. Jadi di sini ada dua piston, yang satu besar, yang satu kecil. Di mana nanti yang kecil nanti dipakai untuk menekan. Karena luasnya kecil, tekanannya besar. Akan diberikan ke segala arah ke yang besar, lubang besar ini. Lubang besar luasnya besar, maka tekanannya karena sama, luasnya besar, maka akan menghasilkan gaya yang besar. Nah, karena F sama dengan P dikali A. Nah, karena tekanannya sama, luasnya tapi lebih besar. Karena luasnya lebih besar, maka dia memberikan gaya yang lebih besar. Ya, saya ulangi, tekanan dari piston yang kecil ini diberikan ke piston yang besar sama besar. Karena di sini punya luas yang lebih besar, maka akan menghasilkan gaya F2 yang lebih besar. Sehingga ini dimanfaatkan untuk mengangkat mobil. Karena dari gaya F1 yang kecil ini bisa menghasilkan gaya F2 yang besar. Ngitungnya seperti ini. Jadi F1 sama dengan A1 per A2 dikali F2 ya. Atau kebalikannya nanti F2 sama dengan A2 dibagi A1 dikali F1. Oke, penerapannya. Penerapan Pascal itu seperti apa sih? Ubahlah kedua berat dan luas penampang untuk mendapatkan nilai. Kemudian, perhatikan masing-masing gaya yang dihasilkan pada masing-masing silinder. Oke, silindernya sama ini ukurannya ya. Karena gajahnya lebih besar yang sebelah kiri, maka gajah yang sebelah kanan yang kecil ini akan terangkat ke atas. Coba seandainya luasnya saya perbesar. Justru nanti yang terangkat malah yang gajah besar. Coba gajahnya tak buat yang sebelah kanan besar. Apa yang terjadi? Saya buat lebih besar lagi. Oke, jadi dia bisa seimbang. Jadi kita bisa mengatur luas ini untuk menghasilkan berbagai macam gaya. Oke, penerapannya sekarang yaitu yang satu, pertama di rem hidrolik. Alat pengangkat beban berat benda dapat dibuat dengan menggunakan prinsip hukum Pascal. Bagaimana prinsip hukum Pascal bekerja pada mesin pengangkat mobil? Piston pertama mengalirkan udara bertekanan ke reservoir. Tekanan tersebut diteruskan oleh zat cair ke piston kedua, sehingga diperoleh gaya angkatnya. Oke, alat yang kayak ini namanya apa ya? Ada yang tahu? Untuk menghasilkan udara itu namanya apa? Halo? Ada yang tahu alat apa ini yang piston pertama ini? Untuk menghasilkan udara untuk pompa ban juga itu namanya apa? Kompresor, Pak. Betul, kompresor. Ya. Jadi kompresor ini akan menghasilkan udara. Udara ini akan sebentar, saya ulangi.
Saya turunkan dulu mobilnya. Artinya udaranya dibuang. Nah, saya kepengen menaikkan mobil ini dengan cara apa? Kompresor ini saya nyalakan, udaranya saya masukkan ke reservoir. Kompresornya dinyalakan, udara masuk. Kalau udara masuk, nanti dia akan menekan ke piston yang pertama ini. Maka mobilnya akan terangkat. Nek kepengen menurunkan mobil, udaranya dikeluarkan. Ya, kalau pengen turunnya besar langsung cepet buka terus. Ini cara kerjanya. Jadi hanya tinggal pencet saja, mobil udah naik. Pencet saja, mobil sudah turun. Jadi berkat Pascal kita orang ya, bisa menemukan teknologi seperti ini. Jadi ini bisa memudahkan manusia. Selain itu, ya, kamu pernah melihat alat berat untuk ngangkat ngeruk batu atau apa namanya apa ya? Namanya apa? Ada yang tahu? Nek wong mejobo, ada yang ngarani mesin itu namanya mesin bego. Ada yang pernah dengar? Mesin bego? Pernah, Pak. Pernah. Ya, Pak. Oke, bahasa ilmiah. Iya, bahasa ilmiahnya itu eskavator. Eskavator itu bisa mengangkat beban yang sangat besar itu karena dia menggunakan Pascal gitu ya. Jadi di situ ada nanti semacam piston-piston yang dipakai untuk mengaturnya itu. Oke. Selain mesin bego, ada juga yang dipakai dalam sehari-hari di dekat dengan dirimu, yaitu Rem rem. hidrolik menggunakan prinsip Ada hukum yang nyebutnya Pascal. ini rem cakram. Gaya tekan dari kaki diteruskan oleh cairan untuk menghasilkan gaya yang cukup besar untuk mengerem roda-roda mobil tersebut. Ada yang nyebutnya rem cakram gitu ya. Kalau di sepeda motor itu kan pakai cakram soalnya, sehingga ada yang nyebut rem cakram. Tapi nama sebetulnya yang benar rem hidrolik ya, yang betul ya. Oke, yang benar rem hidrolik. Jadi ketika ditekan, nah, mohon maaf ini saya minta waktu agak, saya nanti selesaikan ini dulu. Kalau ditekan ini, maka zat cair ini akan diteruskan ke roda-roda tadi nah, dengan tekanan yang sama sehingga akan ngerem. Pascal. Jadi rem cakram itu memanfaatkan hukum Pascal. Remnya jauh lebih pakem ketimbang rem yang pakai tromol atau pakai karet itu ya. Pakai kabel gitu ya. Oke, itu gambarannya. Sebelum saya akhiri, adakah pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya absen dulu sebelum kalian live. Ya, silahkan untuk kelas 8G terlebih dahulu dinyalakan kamera wajahnya. Kelas 8G, GG. Silahkan dinyalakan kamera wajahnya untuk saya absen. Silahkan kelas 9G, GG. Tolong dinyalakan kamera wajahnya untuk saya absen. Silahkan dinyalakan kamera wajahnya. 8G, 8G, silahkan dinyalakan kamera wajahnya. Silahkan dinyalakan kamera wajahnya. 8G, 8G. Silahkan kamera wajahnya dinyalakan. Delapan G, silahkan kamera wajahnya dinyalakan.
Ayo 8G dinyalakan semua. Yuk silakan 8G dinyalakan semua. Yuk. Yuk wajahnya tolong dilihat ke. Kalau kameranya kurang turun diturunkan. Wajahnya tolong diperlihatkan biar nanti kalian terekam. Nanti kalau nggak terekam nanti kelihatan nggak kelihatan berarti saya anggap tidak ikut daring. Wajahnya pastikan kelihatan di sini biar terekam. Oke, baru berapa anak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya. Oke, saya tunggu 10 detik lagi. Kita pindah ke 8 berikutnya. Ini yang belakang siapa ya? Wajahnya belum kelihatan jelas nih. 8G. Ayo 8G yang kelihatan di kursi belakang nih. Wajahnya tolong dilihat ke nih. Siapa ya ini tadi? Oke, 8G cukup. Bisa boleh langsung live meninggalkan webinar. Selanjutnya ke 8F. Silahkan kamera wajahnya dinyalakan. 8F. Silahkan kamera wajahnya dinyalakan. 8F. Silahkan 8F. 8G boleh langsung live ya. 8F silahkan dinyalakan kamera wajahnya. 8F. 8F silahkan. 8F. Tuh, Ken Ayu mau melayu Ridi Ken Ayu. Dipanggil-panggil nggak ada Ken Ayu. Halo Ken Ayu. Tadi pergi kemana? Dipanggil-panggil nggak ada. Tadi ke kamar mandi ya, Pak. Wah, kamar mandi sak jam luwih aja. Wah. Tadi yang pertama aku belum lihat, Tok. Oh, gitu. Mandinya berapa jam biasanya Ken Ayu? Enggak mandi, Pak. Ngapain? Sampai semuanya ngono. Ya, saya bisa deteksi loh yang ditinggal HP-nya tidak izin itu saya kira itu tidur itu. Karena saya deteksinya nggak ada pergerakan berarti ditinggal HP-nya. Oke, so kalau memang meninggalkan itu bisa izin lewat chat dulu ya. Mau ngapain? Biar nanti kalau dipanggil atau saya deteksi tidak ditinggalkan. Oke, 8G kalau udah dimunculkan semua boleh langsung dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live. Silahkan 8H berikutnya. 8H silahkan kamera wajahnya dinyalakan dan 8G boleh langsung live. 8F, Pak. Oh, 8H. Ya, 8F boleh live. Silahkan 8H berikutnya. 8H ya, silahkan 8H ya, mohon kalian semuanya berseragam. Yang belum berseragam hari ini masih saya maafkan. Pertemuan hari Kamis yang akan datang harus sudah berseragam semua karena kesepakatannya berseragam gitu ya. Mau baju atasnya aja silahkan, yang bawah mau pakai sarung atau mau apa terserah ya, yang penting pakai seragam atasnya. Oke, 8H. 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 Ya, tolong berseragam semua. Oke, sudah. Reki Dwivian ini ada enggak Reki Dwivian? Reki. Ada enggak Reki? Oh. Nggak pernah ikut ini Reki Dwivian ini. Ada yang teman dekatnya Reki Dwivian? Sahabat Syahid.
Teman dekatnya? Enggak, Pak, enggak. Enggak. Siapa teman dekatnya Reki Dwi Vian? Ada yang teman dekatnya Reki Dwi Vian? Enggak ada. Ada ya wes kalau enggak ada. Oke, kalau emang udah cukup, silahkan boleh dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live. Kalau saya ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.